perbaikan tata kelola logistik dan rantai pasok, mendorong terciptanya sistem logistik dan rantai pasok yang efisien, meningkatkan pertumbuhan market share, menjadi konektor bagi pengusaha, upgrading pelaku logistik dan pengguna jasa logistik, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan membangun kesinambungan usaha. Saya Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lokasi strategis di jantung Asia, berpotensi menjadi epicentrum ekonomi kawasan dan global. Hal ini membuka peluang sekaligus tantangan akan hadirnya sistem logistik dan rantai pasok guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional maupun kawasan. Visi misi Kadin adalah pulihkan kesehatan, bangkitkan ekonomi, dan Kadin baru yang inklusif dan kolaboratif. Kami hadir untuk mengakselerasi harmonisasi regulasi dan implementasi sistem logistik dan rantai pasok yang efektif dengan stakeholder di industri dan perdagangan guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan program pemerintah untuk mengimplementasikan kerjasama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan 4 prioritas utama, yaitu maritim, konektivitas, sustainable development goals, dan kerjasama perdagangan investasi, maka Badan Logistik dan Rantai Pasok akan berupaya untuk berkontribusi nyata bagi terlaksananya konektivitas rantai pasok dan logistik di Indonesia yang efisien, struktur, kompetitif, dan berdaya saing. Salam Indonesia Emas. Terima kasih. Baik, setelah Transgo, sekarang di samping saya sudah bersama dengan Bapak Akbar Johan selaku dari Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok. Selamat siang Pak Akbar. Selamat siang. Oke, Pak, mungkin sebelum mulai ini saya mau nanya tentang apa sih yang mendasari Kadin membentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok ini? Sebenarnya ini berangkat daripada kegusaran Bapak Presiden Jokowi, ya, bagaimana biaya logistik nasional di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, ya. Sehingga kami dari Kadin mengambil momentum itu untuk bisa mengimplementasikan bagaimana logistik dan supply chains ini menjadi suatu badan yang dapat menjadi mitra strategis pasti bagi pemerintah dan juga bagi kalangan perindustrian maupun perdagangan di Indonesia. Terkait dari isu logistik nih, apa sih yang menjadi perhatian dari Kadin saat ini? Tadi sama, yaitu bagaimana menurunkan biaya logistik, tentunya berangkat dari dua hal, yaitu menciptakan efisiensi logistik dan meningkatkan produktivitas, ya, serta kepastian, baik itu kepastian layanan maupun kepastian biaya. Ini yang paling menjadi target utama kita. Berarti memang isu dari biaya logistik yang mahal ini masih menjadi isu menarik lah dari Kadin, ya? Ya. Oke, kalau untuk dari Kadin sendiri, apa sih upaya untuk menurunkan biaya logistik itu, Pak? Upaya kami pasti dengan inisiatif Ketua Umum Kadin Bapak Muhammad Arsyad, ini menjadikan Kadin akan menjadi strategic partner, tentunya dimulai dengan memapping, ya, apa kendala-kendala utamanya bagi seluruh komoditas esensial dan penting yang kita ditugaskan fokus di tengah pandemik COVID-19 ini
salah satunya adalah bagaimana mewujudkan ketahanan rantai pasok kesehatan. Ya, paralel kami juga akan membenahi dan membuat efisien rantai pasok ketahanan pangan, sekaligus bagaimana menciptakan ekosistem rantai pasok ketahanan energi. Jadi tiga hal ini yang menjadi quick win ya atas kelahiran daripada Badan Logistik Nasional ini. Dari 3 poin tadi Pak Akbar sebutkan, bagaimana dengan multimoda maksudnya multimoda yang memang dikira kita untuk dapat bisa menurunkan biaya logistik tersebut kan? Menurut pandangan Bapak seperti apa? Multimoda adalah salah satu bagian daripada ekosistem rantai pasok ya. Di luar daripada multimedia, tentunya bagaimana dukungan infrastruktur ya, infrastruktur transportasi yang ada di Indonesia, bahwa terjadi imbalance kargo ini menjadi fakta yang harus diterima. Namun kemampuan daripada volume kargo secara nasional itu sangat tinggi gapnya dengan kemampuan daripada ketersediaan infrastruktur transportasi. Jadi memang multimoda pun bisa dikatakan sebagai untuk menjadikan sistem juga ya Pak, yang untuk ideal juga untuk biaya logistik tersebut. Oke, kita balik ke e-commerce. Sekarang kan e-commerce ya sedang naik daun lah. Yeah. Nah itu menjadi bisnis penunjangnya logistik, pengiriman dan juga. Nah itu apa sih menurut yang menjadi concern bagi Kadin? Ya, jadi momentum daripada pandemik COVID-19 ini tentunya ada yang mendapatkan benefit ya, atau juga ada yang mendapatkan dampak yang tidak baik bagi korporasi maupun bagi perekonomian nasional. Namun di satu sisi e-commerce ataupun marketplace justru growth-nya itu luar biasa ya. Growth-nya melebihi daripada 50%. Kenapa mereka bisa tumbuh sedahsyat itu? Tentunya karena mereka sudah lebih dulu melakukan shifting ya, menjadi proses bisnis digitalisasi atau IoT. Nah, ini juga salah satu tema utama kami, bagaimana mentransform ya bisnis ataupun proses bisnis logistik konvensional atau manual ya, bertransform menjadi digitalisasi logistik ya. Karena apa? Ini akan memberi kepastian ya yang jauh lebih real time, baik itu bagi stakeholder apalagi bagi penggunanya. Nah, ini yang menjadi pilar-pilar bagaimana percepatan dan penguatan ekosistem supply chain ini. Menarik Pak Akbar mention dengan terkait digitalisasi, kan ada hubungannya dengan era industri yang memasuki 4.0. Nah, untuk Kadin sendiri apa sih inovasi atau gebrakannya terkait dengan digitalisasi dan IoT ini Pak? Ya, yang pasti di agenda hari ini kita akan memapping dan mengukur secara real time berapa kontribusi biaya-biaya logistik bagi masing-masing komoditi esensial dan penting. Misalnya bagaimana mengukur produk ikan dari Indonesia Timur sampai ke Muara Baru. Ini sedang kita lakukan evaluasi dan penghitungan secara real, sehingga apa yang dihasilkan oleh World Bank dalam bentuk Logistic Performance Index ini, hasil hitungan kita akan jauh lebih valid ya, akan jauh lebih real, karena kita akan menghitung mulai dari hulu sampai ke hilir, artinya door to door, dari proses nelayan tiba di pelabuhan ya, sampai pengepakan, sampai ada proses-proses sederhana hingga ditransportkan ke Muara Baru misalnya. Nah, itu akan menjadi suatu perhitungan yang lebih valid yang akan kita berikan kepada pemerintah. Berarti memang salah satunya dengan digitalisasi atau IoT ini memudahkan untuk perhitungan juga ya, dari hulu ke hilir. Ya, selain mempermudah perhitungan, kepastian ya, karena pengguna jasa itu di logistik adalah bagaimana kepastian biaya, sehingga mereka bisa melakukan forecasting ya sampai keluar HPP misalnya. Tanpa kepastian biaya
akan timbul asumsi bahwa biaya logistik atas komoditi itu sangat tinggi. Nah, ini yang kita ingin berikan suatu perhitungan yang jauh lebih real di lapangan, begitu Pak. Untuk strategi nih Pak, strategi apa yang direncanakan Kadin untuk setahun ke depan ini? Kadin Logistik ya pasti di sejak pembentukan ini 2 bulan lalu kami sudah rutin berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah dari 16 kementerian dan lembaga serta seluruh kadin-kadin daerah di seluruh provinsi, dan juga kami melibatkan asosiasi atau himpunan yang terkait di dalam lingkup kadin untuk bersama-sama turun di lapangan ya, dan langsung menemukan usernya, langsung menemukan pelakunya dan industrinya untuk memberikan sosialisasi serta melakukan perhitungan bersama yang tadi saya sampaikan, sehingga dapat didapatkan angka per tonnya itu barang untuk komoditi furniture misalnya berapa biayanya dari Jepara sampai ke showroom di Jakarta misalnya. Dan mereka sangat antusias untuk bisa bekerja sama. Terakhir nih Pak, sekarang kan kita juga memasuki masa pandemi yang memang tidak ada kepastian untuk perkembangan ekonomi, ditambah dengan ancaman pandemi yang gelombang ketiga ini Pak. Nah, untuk antisipasinya seperti apa sih Pak? Ya, memang pandemik ini tidak dalam waktu yang singkat ya, justru kenapa tema kita adalah mentransform ke digitalisasi. Artinya pandemi ini akan pasti membatasi gerak manusia, namun gerak barang tidak bisa dibatasi. Solusinya adalah melakukan transformasi digitalisasi. Artinya seluruh komponen daripada A to Z proses bisnis logistik, baik itu udara, darat maupun laut, ini terkoneksi dalam suatu platform. Ya, disitulah pemerintah akan merasakan dan pengguna akan merasakan bagaimana keberadaan daripada badan logistik ini. Oke, baik. Siap, terima kasih Pak atas informasinya. Pada tahun 2021 ini, seluruh negara di dunia kembali menegaskan komitmennya dan meningkatkan perhatiannya untuk mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini. Menyatukan upaya bersama untuk pulih lebih baik dari krisis kesehatan pandemi COVID-19. Bertekad untuk bangkit dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini menjadi common concern baik di negara kita maupun di seluruh dunia. Pernyataan ini pun ditegaskan oleh para kepala negara dalam pertemuan G20 di Roma Oktober 2021 lalu. Dan juga pada agenda COP26 di Glasgow. Tak hanya membahas isu ekonomi dan lingkungan, namun juga menyentuh pentingnya kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global. Bahkan dalam G20 Rome Leaders Declaration, kata supply chains disebutkan sebanyak 6 kali dan sungguh menjadi perhatian akan pentingnya menangani secara serius tantangan global yang berdampak pada ekonomi, seperti disrupsi atau gangguan dalam rantai pasok, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendukung stabilitas ekonomi global. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mencermati situasi dunia dan nasional saat ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, kita semakin memahami perlunya suatu badan logistik dan rantai pasok nasional untuk senantiasa mengadaptasi dan membangun ekosistem rantai pasok yang efektif, memperkuat fungsi distribusi, revitalisasi jalur komoditas penting dan esensial, serta efisiensi
dalam menguatkan rantai pasok berbasis negara kepulauan seperti Indonesia ini. Badan Logistik harus dapat membuktikan bahwa fungsi dan kebermanfaatan sistem logistik dan prinsip distribusi ini harus delivers, terutama pada saat krisis kesehatan dan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Badan Logistik harus mampu menjadi driven dari sistem pasar, baik itu market demand maupun market creation, serta lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan distribusi. Kita semua, para pemangku kepentingan di bidang logistik dan rantai pasok, memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat badan ini agar tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. Pembentukan badan logistik ini bukanlah sekedar badan di bawah organisasi prestisius seperti Kadin ini, tetapi badan ini merefleksikan sebuah cita-cita dan komitmen seluruh anak bangsa untuk mewujudkan ketahanan dan kontinuitas ekosistem logistik dan rantai pasok nasional. Karenanya, volatility uncertainties akan menjadi tolak ukur kesiapan badan logistik Kadin ini. Yang kedua, kembali menegaskan pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo yang meyakini bahwa Indonesia akan memenuhi komitmennya pada tahun 2030 sesuai Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29%. World Economic Forum dan Boston Consulting Group dalam laporannya menyatakan bahwa 8 rantai pasok komoditas penting di dunia seperti makanan, konstruksi, fashion, dan barang-barang konsumen lainnya, elektronik, otomotif, serta rantai pasok pelayanan, pengiriman dan distribusi menyumbang lebih dari 50% emisi global. Artinya, untuk mengatasinya bisa menjadi game changer untuk mempercepat aksi iklim dan mendukung pemenuhan komitmen Indonesia di forum multilateral. Dalam konteks ini, teknologi digital memainkan peran kunci dalam proses dekarbonisasi produk dan layanan, hulu melalui penghematan energi, pengurangan emisi dalam pemilihan material, daur ulang material dan logistik, serta infrastruktur digital hijau, membantu operator membangun jaringan rendah karbon dengan konsep hijau, efisien, cerdas, dan andal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga adalah dalam situasi krisis ini, kita perlu memastikan semua roda perekonomian tetap bergerak melalui memastikan pasar terbuka untuk perdagangan dan investasi dengan mengamankan kelangsungan pelabuhan internasional baik laut maupun udara dan mendukung pusat-pusat logistik untuk tetap beroperasi terutama untuk komoditas-komoditas penting, barang-barang medis dan kesehatan termasuk vaksin. Tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan atau gangguan pada rantai pasok baik nasional, regional maupun global. Tentu saja tetap mengedepankan prokes kesehatan. Hal penting lainnya, Bapak Ibu sekalian, mendukung transformasi logistik digital dalam sistem logistik dan rantai pasok, termasuk penyiapan menuju ekonomi digital dan e-commerce. Memungkinkan
digitalisasi UKM dan bisnis lokal melalui inisiatif peningkatan kapasitas sebagai bagian dari kemitraan strategis. Bapak Menteri dan Ketua Umum Kadin serta Bapak Ibu sekalian, di tengah wabah global yang masih berlangsung, kita harus memantapkan kerjasama dan memanfaatkan kehadiran badan logistik ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, as the engine of economic growth, untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kita. Demikian opening dan report saya. Lebih kurang saya ucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.